Saya mau menambahkan sedikit tentang kemarin video yang 3 langkah menemani orang-orang yang sedang terkena permasalahan pergumulan hubungannya dengan isu mental health. Istilahnya orang-orang yang lagi galau, berbeban berat. Kemarin kan 3 langkahnya, yaitu pertama kita temani dulu, hadir dulu. Kedua kan dengarkan, cukup dengarkan tanpa ada niat untuk menggurui atau menasehati, memakai pengalaman orang lain ataupun pengalaman sendiri. Ketiga, jujur. Jujur jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak, seperti yang tertulis di Matius 5 ayat yang ke-37. Nanti Tuhan akan Tuhan Roh Kudus akan tuntun kita untuk memberikan solusi setelah kepercayaan mereka yang sedang bergumul timbul terhadap kita, karena kita hadir sebagai orang yang mau mendengarkan dulu lah. Tapi kalau misalnya kita tidak punya jawaban atau solusi apa yang harus dilakukan, dan Tuhan Roh Kudus ingatkan saya kalau tentang waktu dulu saya juga berusaha ya. Sebelum yang berhasil ini, dulu sebelumnya ada juga yang berusaha pakai cara itu. Cuman ada hal yang beda adalah saya coba cari solusinya lewat membaca, nonton video-video, podcast, dan itu tidak berhasil. Jadi apa yang Tuhan Roh Kudus mau sampaikan lewat kejadian itu, kalau memang bukan Anda, ya bukan Anda gitu. Kalau bukan kita yang memang jadi penolong, yang jadi problem solver buat orang-orang yang mengalami pergumulan tersebut, ya sudah, undur aja pelan-pelan. Tetap doakan, tetap support, tetap hadir. Cuman kalau memang jawabannya atau solusinya bukan di Anda, ya bukan di Anda gitu. Nanti Tuhan akan kirim orang lain yang bisa membantu dia. Karena permasalahan manusia itu kompleks. Apa yang ada di kita, kekuatan kita bisa jadi kelemahan di tempat orang lain, dan sebaliknya kekuatan orang lain bisa jadi kelemahan tempat kita. Jadi nggak ada itu namanya solusi yang universal. Itu saja yang mau saya sampaikan lewat video kali ini, bahwa kalau bukan kita yang jadi problem solver, ya bukan kita gitu. Kadang-kadang kan kayak kita ini, kayak misalnya musim kehidupan gitu kan. Musim di dunia ini kan kalau dibagi ada 4, terutama di negara-negara yang bersalju ya. Ada musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin gitu kan. Mungkin kita ini hadir di tempat teman yang sedang bergumul sama kita itu sebagai orang yang cuma numpang lewat aja gitu. Mungkin di musim panas, atau kita hanya jadi teman curhatnya saja. Tapi mungkin solusinya nanti dia akan temui di tempat orang lain. Bisa diibaratkan seperti solusinya atau orang yang tepat untuk menolong teman kita yang sedang bergumul itu akan mereka temukan di musim gugur atau musim dingin. Itu sih yang mau saya sampaikan. Ya kalau bukan kita, ya bukan kita gitu. Tinggal tunggu waktunya Tuhan saja, kita hanya perlu menyadari saja sampai di mana peran kita, sampai di mana musim kita. Kita ini ada di musim apa dalam kehidupan mereka? Apakah ada di musim semi, musim panas, musim gugur, atau musim dingin? Itu saja yang mau saya sampaikan. Semoga berguna. Silakan share jikalau dirasa membantu. Terima kasih.